Selamat malam. Terima kasih telah berbaring, menutup mata, dan memberi diri Anda ruang untuk pelan-pelan melepaskan hari ini. Malam ini, bayangkan diri Anda berada di ambang waktu yang jauh, di tepi sebuah oasis yang lembut, di mana hembus angin membawa aroma kurma matang dan debu halus yang tak mengganggu. Di kejauhan, ada jalur yang membentang tanpa tergesa. Jalur yang pernah dilalui berabad-abad lamanya oleh mereka yang menukar kisah di antara gulungan sutra, kantong rempah, dan harapan-harapan kecil. Jalur itu disebut jalur sutra. Kita tidak akan berlari di sepanjang jalur ini. Kita tidak akan berburu kisah besar atau puncak yang menegangkan. Malam ini, kita memilih ritme yang tenang. Ritme hari-hari mereka, para saudagar yang berjalan setapak demi setapak. Mengukur waktu bukan dengan dentang jam, melainkan dengan jejak kaki unta, bayang-bayang tenda, dan nyala lampu minyak yang semakin hangat saat senja datang. Kita akan melihat, mendengar, dan merasakan tanpa tergesa-gesa. Kita akan menimbang bukan hanya barang dagang, tetapi juga ketenangan yang lahir dari kebiasaan yang terjaga. Dari doa singkat sebelum berangkat, dari catatan harga yang rapi, dari simpul tali yang diikat dengan kesabaran. Mengapa kita menyimak jalur sutra malam ini? Karena di tengah dunia modern yang terus bergerak, ada kenyamanan dalam pola yang berulang. Ada kedamaian dalam mengamati rutinitas yang sederhana. Mencicipi teh, melipat kain, menata beban. Hal-hal kecil yang memberi struktur pada hari dan membantu kita melepaskan ketegangan. Jalur sutra dalam kisah kita adalah tempat belajar bernapas lebih pelan, melihat lebih lembut, dan membiarkan pikiran berbaring seperti pasir yang mendingin oleh malam. Tarik napas pelan, lepaskan perlahan. Bayangkan diri Anda melangkah ke pasir yang dingin, di bawah langit yang masih menyimpan sisa bintang. Dengarkan lonceng kecil di leher seekor unta, dentingnya lembut, seperti nada pembuka dari perjalanan yang tidak terburu. Malam ini, mari kita mulai dari awal hari, dari fajar yang lembut di sebuah oasis, dan membiarkan ritme hari-hari mereka menuntun kita. Adegan 1. Imersi kehidupan sehari-hari. Fajar datang tanpa tergesa. Di luar tenda, kanvas yang semalam menahan dingin kini berembun halus. Bila Anda menyibak tirai kain, udara pertama yang menyapa terasa dingin, bersih, dan menenangkan. Bayangkan diri Anda menggenggam cangkir tanah liat yang hangat. Teh yang ditarik pelan membawa jejak kayu manis dan kapulaga. Aromanya halus, tidak kuat, cukup untuk membangunkan indera, tidak untuk mengusik. Di dekat tungku kecil, bara merah menunggu sentuhan kayu kering, mengubah berkas asap menjadi garis-garis tipis yang naik dan hilang.
seolah melukis udara. Di halaman tenda, ada kesibukan yang akrab namun hening. Seekor unta berdahem pelan. Satu lagi mengibas ekor, sementara tangan-tangan terampil memeriksa tali pelana. Ritme hari-hari mereka hadir di sini. Tangan memeriksa simpul, mata menimbang beban. Gulungan sutra diangkat, kainnya dingin di telapak, halus seperti air yang tenang. Kantong lada, kapulaga, dan cengkih disusun berpasangan. Tidak hanya untuk keseimbangan, tetapi juga untuk ketenangan. Setiap kantong menemukan tempatnya. Setiap beban menemukan pasangannya. Catatan kecil dikeluarkan. Angka-angka halus di atas kertas serat. Nama-nama pasar yang akan disinggahi. Harga yang dicatat tanpa tekanan. Bayangkan diri Anda duduk dekat peti, mendengar kertas berdesir tipis saat dibuka. Suara kecil yang menenangkan seperti sayap serangga malam. Saat matahari mulai menepuk pasir dengan cahaya yang lembut, kafilah beranjak. Langkah mereka bukan perintah, melainkan kebiasaan. Unta melangkah perlahan, menjejak pasir yang kini menghangat, sementara lonceng kecil di lehernya berdenting seperti jam pasir yang tumpah bunyi. Di kiri dan kanan, bayang-bayang memanjang, menggambar garis yang tenang di tanah. Anda berjalan di samping mereka, merasakan debu halus menempel di sepatu, bukan untuk mengganggu, hanya mengingatkan bahwa tanah ini nyata, bahwa perjalanan ini berwujud. Di kejauhan, garis bukit pasir seperti lipatan kain tebal. Angin gurun, hari ini lembut, mendorong Anda untuk menurunkan bahu, merilekskan rahang, membiarkan napas mengalir. Setiap beberapa ratus langkah, kafilah berhenti sebentar. Ada jeda untuk meneguk air dari kantong kulit. Airnya tidak dingin tajam, hanya sejuk. Cukup untuk menghapus rasa kering di bibir. Buah kurma dibelah. Dagingnya manis dan kenyal. Gula alaminya meleleh pelan. Ritme hari-hari mereka terasa. Berjalan, berhenti, meneguk air, membenahi simpul, melanjutkan. Ketika matahari naik, pasir memantulkan cahaya yang lembut. Kafilah mencari teduh. Di bawah pohon kurma, tikar digelar. Seratnya kasar, nyaman menahan tubuh. Anda duduk dan merasakan punggung rileks. Pundak jatuh alami. Ada piring sederhana berisi kacang panggang, roti pipi yang lembut, dan sedikit keju asin. Tidak ada tergesa. Tidak ada tuntutan. Percakapan mengalir pelan. Kabar dari kota sebelumnya, rumor tentang harga kain, cerita tentang sumur yang baru digali di rute alternatif. Kata-kata melunak, seperti air yang mengalir di kanal. Bayangkan diri Anda menambahkan catatan kecil di buku harian. Satu baris tanggal, satu baris rute, satu baris rasa syukur singkat karena angin hari ini bersahabat. Sore perlahan menggambar tepian langit. Warna biru menjadi madu, lalu menjadi tembaga yang hangat. Kafilah kembali bergerak.
melintasi tanah yang kini memantulkan sisa kehangatan. Di depan, dinding rendah sebuah karavanserai muncul. Bukan sesuatu yang megah, hanya bangunan yang tahu caranya menerima orang yang lelah. Gerbangnya terbuka, seperti tangan yang mengundang. Di dalam, halaman berbatu memantul suara langkah, dan air dari kolam kecil memantulkan langit yang berubah. Anda mengusap wajah, membiarkan tetes air yang tidak dingin, tidak hangat itu menenangkan kulit. Di sepanjang lorong, pintu-pintu kayu menutup dan membuka, menampung kafilah dari banyak bahasa yang malam ini memilih diam. Saat matahari menyentuh garis rendah di barat, Anda menuju pasar kecil di perbatasan kota dagang. Lampu minyak menyala satu persatu, seperti bintang yang turun ke bumi. Tenda-tenda kain bergoyang pelan, menampakkan gulungan sutra, tembikar berkilap, dan rumpun rempah yang warnanya menenangkan mata. Suara tawar-menawar hampir seperti bisikan. Bukan pertarungan, melainkan tarian angka yang pelan. Bagaimana jika kita bertemu di tengah? Kata seseorang. Bagaimana jika kita menambah sejumput lagi? Jawab yang lain. Anda menyentuh sepotong sutra. Teksturnya dingin dan licin. Warnanya tidak mencolok. Sebuah krem yang seperti udara sebelum subuh. Ada pedagang tua yang mengukur panjang kain dengan lengan. Caranya pasti. Gerakannya tenang. Seolah sudah melakukan hal itu sepanjang hidupnya. Ritme hari-hari mereka, dan kini ritme napas Anda menyatu. Di pinggir pasar, wangi roti panggang bercampur aroma sup yang direbus lama. Asap dari periuk bergerak seperti tirai tipis. Anda duduk di bangku kayu. Cangkir teh kembali hadir. Kali ini dengan sentuhan anis yang lembut. Percik lampu minyak menggambar kilau kecil pada bibir cangkir. Anda mengangkatnya perlahan, merasakan hangatnya menembus genggaman, meyakinkan bahwa malam akan berjalan baik. Di sekitar Anda, para penukar kabar menceritakan perjalanan hari ini. Tidak ada kejutan besar, hanya kepastian kecil bahwa semua berjalan sesuai kebiasaan. Itulah yang menenangkan, bahwa hari menemukan bentuknya, bahwa malam akan mengantar tidur. Kembali ke karavanserai, Anda masuk ke kamar sederhana. Lantai batu menyimpan sisa dingin, cukup untuk menenangkan kaki. Di sisi ranjang rendah, peti kayu dibuka. Di dalamnya ada gulungan kain yang dikemas rapi, kantong kecil berisi rempah yang ditutup dengan simpul yang cantik, buku catatan yang selalu menunggu baris baru. Anda menulis, hari ini angin lembut, lonceng unta berdenting seperti jarum menit. Harga kapulaga sedikit naik, tetapi senyum penjaga gerbang membuat antrean pajak terasa singkat. Kata-kata seperti itu yang tidak mengejar dramatisasi, tetap menyimpan cerita. Anda menutup buku, mengusap permukaannya yang halus, dan menaruhnya kembali. Di halaman, beberapa pelancong duduk melingkar, bukan untuk kisah-kisah menggelora, melainkan untuk saling menenangkan.
Seseorang mengeluarkan seruling kecil. Nadanya panjang, menyerupai angin yang melewati mulut gua. Menenangkan, tidak mendesak. Seorang lagi menceritakan doa pendek yang selalu dibisikkan sebelum tidur. Doa untuk esok yang serupa hari ini. Aman, jelas, teratur. Anda mendengarkan sambil berbaring, merasakan berat selimut tipis di dada. Langit di atas menyimpan bintang yang kini lebih banyak. Lampu-lampu mulai padam satu persatu, seperti mata yang tertutup, seperti pikiran yang merapikan barang dagangannya dan menutup peti. Bayangkan diri Anda dalam hening itu menata kembali tubuh Anda. Pundak turun, rahang lunak, napas panjang dan hangat. Ritme hari-hari mereka mengikat, berjalan, singgah, menawar, beristirahat, menjadi ritme Anda. Setiap detik memanjang, setiap bunyi melemah. Lonceng unta terakhir malam itu berdenting pelan. Jauh, seakan menandai pergantian halaman. Anda tahu, setelah malam ini, ada fajar lain yang datang. Ada teh lain yang dituang. Ada gulungan lain yang ditimbang. Kepastian itu membelai pikiran, menyisir kekusutan hari. Anda tidak perlu mengingat semua detail. Yang Anda perlukan hanyalah merasakan alirannya. Sebelum mata benar-benar tertutup, Anda mendengar penjaga gerbang melakukan putaran terakhir. Kunci beradu dengan logam. Suara kecil yang tidak mengganggu. Di luar tembok, pasir kembali diam, seperti selimut yang dirapikan. Di dalam, kamar-kamar menyimpan napas yang teratur. Anda membiarkan diri Anda lebur ke dalam keheningan yang sama. Tarik napas pelan. Lepaskan perlahan. Biarkan ritme hari-hari mereka mengantar Anda. Biarkan jalur sutra dengan langkah yang sudah mengenal caranya menenangkan, menjaga malam Anda. Ketika fajar esok menengok kembali, kita akan mengikuti perjalanan seorang saudagar yang lahir dari pola ini. Seorang yang catatan kecilnya menjadi peta, dan kesabaran menjadi kendaraannya. Jika Anda masih terjaga, tetaplah bersama saya. Jika Anda telah terlelap, biarkan kisahnya menunggu. Setenang bintang yang tidak pernah tergesa. Adegan 2. Biografi peristiwa sejarah Yusuf dari Samarkand. Bayangkan diri Anda membuka kembali buku catatan bersampul kulit. Di halaman pertama ada tulisan tangan yang rapi. Yusuf bin Salman, Samarkand. Huruf-hurufnya tidak menonjol, tetapi mantap, seperti langkah di atas batu yang sudah dikenali. Malam perlahan berakhir, dan Yusuf bangun sebelum cahaya menetes di ambang tenda. Ia selalu memulai hari dengan ritual kecil. Merapikan tikar, melipat selimut, menyiapkan cangkir tanah liat.
Air panas menyentuh daun teh, dan aroma halusnya naik, menjadi penanda lembut bahwa detik-detik baru telah dimulai. Ritme hari-hari mereka dan hari-hari Yusuf dimulai lagi. Yusuf belajar perjalanan dari ayahnya, yang juga belajar dari pamannya, dan seterusnya. Sebuah rantai kebiasaan yang mengikat nama-nama dengan peta-peta yang dilipat. Ia tidak memegang banyak peta bergambar, melainkan rute yang hidup dalam ingatan. Jarak yang diukur oleh jumlah teguk air, arah yang diingat dari posisi matahari pada jam tertentu, dan istirahat yang ditandai oleh rasa lelah yang ramah, bukan memaksa. Dalam buku catatan kecilnya ada kolom-kolom sederhana. Titik air, harga kain, pajak gerbang, nama penjaga yang bersahabat. Ia menulis bukan untuk menghafal, tetapi untuk menenangkan pikiran. Setiap catatan seperti simpul pada tali yang menguatkan beban. Pada suatu musim, Yusuf mengatur perjalanannya menuju Bukhara, kemudian ke Kasgar. Disamarkan, ia memilih sutra yang tenang warnanya, gading lembut, biru pucat seperti langit sebelum fajar. Ia menambah muatannya dengan lada, kapulaga, dan sedikit kayu garu, aroma yang menenangkan saat peti dibuka. Bayangkan diri Anda menyentuh kain-kain itu bersama Yusuf. Dingin, halus, patuh pada lipatan. Ia menimbang, mencatat, lalu duduk sebentar untuk doa pendek. Bukan untuk memohon keajaiban, melainkan untuk memohon keteraturan. Semoga angin bersahabat. Semoga kuda dan unta kuat. Semoga tawar-menawar berlangsung seperti biasanya, dengan senyum singkat di ujungnya. Di Bukhara, Yusuf bertemu dengan seorang mitra dagang yang telah lama dikenalnya. Seorang perempuan dari Dunhuang bernama Mei Lin yang sesekali bergabung dalam rute panjang. Mereka tidak bertemu setiap musim, tetapi ketika lintasan cocok, percakapan mereka ringan dan lambat, menyambung dari tempat terakhir mereka berpisah. Mei Lin membawa kertas bertekstur halus, kuas, dan tinta yang luruhnya indah, serta kain-kain dengan motif awan. Di halaman karavanserai, mereka duduk berhadapan, menggambar garis-garis rencana yang sederhana. Kota mana yang dijadikan tempat istirahat? Pasar mana yang memberi harga ramah untuk sutra jenis tertentu? Kapan waktu terbaik untuk berangkat agar tiba di gerbang sebelum matahari terlalu tinggi? Tidak ada rahasia besar. Yang ada hanyalah kehati-hatian yang diulang. Transaksi, Yusuf selalu tenang. Ia tidak terburu menutup kesepakatan. Ia membiarkan waktu melakukan bagiannya. Membiarkan penjual mempertimbangkan tawarannya. Membiarkan dirinya menyimak bahasa tubuh. Membiarkan suasana menentukan tempo. Ia menatap serat, bukan untuk menemukan cacat, tetapi untuk memahami karakter kain. Kain ini seperti air yang lambat, katanya pernah berbisik. Nada suaranya pelan. Akan jatuh dengan indah pada pundak yang sabar. Mitranya tersenyum. Angka-angka pun mendekat. Tidak saling mendorong, hanya saling mencari tempat bertemu.
Suatu hari, Yusuf mendengar tentang rute yang jarang dipakai. Melewati oasis kecil yang baru saja diperbaiki sumurnya. Rute itu bukan jalan pintas dramatis. Hanya jalur yang lebih sepi, dengan angin yang cenderung dingin pada sore hari. Ia tidak serta-merta mengubah rencananya. Ia menuliskan kabar itu di buku, menambahkan tanda kecil. Perlu teh lebih. Tali pelana dicek 2 kali. Minggu berikutnya, ketika persediaan dan tenaga kafilah tepat, barulah ia mencoba. Pelan, tanpa gegas. Dengan hadiah kecil untuk penjaga sumur. Segenggam kurma bagus, dan selembar kain polos. Di tempat itu, ia menukar kabar dengan para pelintas lain. Tidak banyak. Hanya jalur-jalur kecil yang terpelihara oleh orang-orang yang hidupnya juga bersandar pada keteraturan. Musim berputar. Pada musim dingin yang ringan, Yusuf menambah lapisan wol di balik pakaian sutra tipisnya. Pada musim panas, ia memilih kain dalam warna yang memantulkan cahaya. Ia tidak melawan musim. Ia menyesuaikan diri. Ritme hari-hari mereka mengajarkan bahwa ketekunan bukanlah keras kepala. Ketekunan adalah kesediaan berdamai dengan perubahan kecil. Malam-malam di ruang karavanserai yang tenang menjadi kesempatan bagi Yusuf untuk menata ulang peti, memperbaiki simpul, dan menulis catatan. Harga kapulaga di gerbang barat, nama pejabat pajak yang murah senyum, jam-jam ketika pasar paling ramah untuk transaksi kain tipis. Catatan itu bukan sekadar arsip. Itu adalah bantal bagi pikirannya. Penyangga yang membantu ia tidur lebih pulas. Mereka yang pernah berjalan bersama Yusuf menyukai kebiasaannya membagi hadiah waktu. Ketika perjalanan melambat karena angin berbalik, ia tidak mengeluh. Ia mengeluarkan gulungan kecil, bukan kain, melainkan cerita pendek yang ditulisnya sendiri dalam bentuk daftar. Hal-hal yang membuat perjalanan terasa ringan. Isinya sederhana. Teh hangat saat matahari naik. Mencuci tangan dengan air yang tak terlalu dingin. Menepuk leher unta dan mengucap terima kasih dalam hati. Daftar itu tidak dimaksudkan untuk dikagumi. Daftar itu untuk diingat. Bayangkan diri Anda membacanya di bawah lampu minyak yang kecil. Huruf-hurufnya tampak seperti biji-biji yang sabar menunggu tanah. Pada satu persinggahan di Kasgar, Yusuf dan Meilin mengatur pertukaran yang halus. Kain-kain ringan ditukar dengan kertas dan tinta. Juga beberapa gulungan catatan doa dari biara yang membutuhkan kain untuk jubah. Mereka menanganinya dengan hormat. Tidak ada yang perlu ditinggikan, tetapi ada yang perlu dijaga. Yusuf menulis, barang-barang yang berjalan bersama harapan orang lain harus diperlakukan lembut. Ia menumpuk gulungan, memasang penahan dari kulit pada sudut peti agar tidak tergeser. Ia tahu, menjaga barang adalah menjaga rasa tentram si pemilik barang, bahwa perdagangan pada intinya adalah merawat kepercayaan. Ada masa ketika pajak gerbang dinaikkan pelan-pelan. Bagi sebagian orang, kabar itu menajangkan suara.
Yusuf menanggapinya dengan menata ulang beban. Kurang sedikit pada rempah, tambah sedikit pada kain, agar total beban tidak memaksa hewan dan biaya tetap seimbang. Ia menulis catatan kecil untuk rutenya. Datang lebih awal, antrian lebih panjang. Di gerbang, ia menunggu bersama yang lain, memperhatikan orang-orang. Ia mengenali penjaga yang pernah tersenyum. Ia menyapa dengan hormat. Dan ketika tiba gilirannya, dokumen-dokumennya sudah siap. Tidak ada ketegangan, hanya langkah-langkah yang dijalani sesuai urutan. Tarik napas pelan, lepaskan perlahan. Begitulah cara Yusuf melalui perubahan, dengan menambahkan ruang bagi kesabaran. Suatu malam, di halaman karavanserai, Yusuf membuka gulungan kertas yang diberikan Meilin. Ada gambar peta yang sederhana, bukan detail bebatuan, melainkan titik-titik air, kota-kota, dan arah angin yang biasa bertiup pada beberapa bulan. Ia memandangi titik-titik itu lama-lama, seperti menatap bintang. Rute, katanya pelan, adalah janji yang ditepati berulang-ulang. Ia menyalin beberapa catatan ke bukunya, menambahkan tanda khasnya, lingkaran kecil untuk tempat tidur yang nyaman, garis pendek untuk penjaga gerbang yang ramah, bintang untuk pasar yang harganya seimbang. Bayangkan diri Anda melihatnya menulis. Gerak tangannya stabil, seolah segala hal punya waktu yang cukup. Ketika usia bertambah, Yusuf tidak berambisi memperbesar kafilah sampai berlipat-lipat. Ia lebih senang mempertahankan ukuran yang dikenalnya. Cukup untuk menghidupi orang-orang yang mempercayakan tenaga dan waktu. Cukup untuk memelihara hewan. Cukup untuk terus menyumbang lampu minyak di musola kecil karavanserai. Keberhasilan baginya adalah kemampuan menjaga ritme, bangun tanpa terburu, berjalan tanpa memaksa, menawar tanpa mengeraskan suara, tidur tanpa membawa beban ke dalam mimpi. Ia menulis, "Jika aku lupa mengucapkan terima kasih pada angin yang bersahabat, ingatkan aku, wahai catatan kecil." Kalimat itu lucu bagi beberapa orang, tetapi bagi Yusuf, itu adalah pengingat halus agar ia tidak kehilangan rasa. Pada akhir salah satu musim panjang, Yusuf pulang sebentar ke Samarkand. Ia menata ulang gudang kecilnya, memperbaiki engsel pintu, dan menempelkan selembar kain pada dinding. Kain yang mengingatkannya pada langit senja di gurun. Lembut, tak hendak mencolok. Anak-anak tetangga melihat-lihat gulungan sutra dari kejauhan, dan Yusuf mengundang mereka mendekat, mengizinkan mereka menyentuh dengan tangan bersih. "Lembutkan tangan kalian," katanya dengan senyum. "Kain akan ingat." Ia tahu, sebagian dari warisannya bukanlah harta, melainkan kebiasaan kecil yang menenangkan. Melipat dengan sabar, memberi air lebih dulu pada hewan, menulis catatan, walau satu baris. Menjelang tidur, ia membuka buku catatan yang sudah tebal. Di halaman belakang, ia menambahkan daftar baru. Apa yang patut dijaga di jalan. Isinya,
nama orang yang memberi salam lebih dulu. Jam ketika pasar paling sepi. Doa pendek yang membuatku menutup mata dengan damai. Ia menutup buku itu dan meletakkannya di dekat kepala, seperti bantal tambahan, seperti penyangga mimpi. Ritme hari-hari mereka yang dulu ia pelajari dari ayahnya, kini hidup dalam tulisannya sendiri, dalam cara ia menakar harapan dan menurunkan bahu. Adegan 3. Misteri, budaya, dan arkeologi yang berbisik pelan. Bayangkan diri Anda berdiri di aula batu, sebuah karavan serai yang sudah lama tak dipenuhi kafilah. Pintu kayunya setengah terbuka. Engselnya mengeluarkan bunyi lembut seperti helaan napas tua. Cahaya pagi menyusup melalui kisi-kisi, memantul pada lantai yang pernah disentuh ribuan telapak kaki. Setiap langkah di sini terasa seperti menyentuh permukaan air yang bening. Tidak menimbulkan riak besar, hanya gelombang kecil yang merambat tenang. Inilah ruang yang menyimpan jejak. Jejak yang tidak berteriak, melainkan berbisik. Di dinding, ada goresan tipis yang hampir luput dari pandang. Bukan grafiti yang mencolok, melainkan penanda sederhana. Sebuah nama yang ditulis dalam huruf yang melengkung halus. Mungkin nama seorang pelintas yang menandai kedatangannya dengan harapan akan kembali. Di bawahnya, terdapat gambar kecil berbentuk bintang. Bukan lambang resmi, hanya pengingat pribadi bahwa di sini, suatu malam, seseorang tidur nyenyak. Ritme hari-hari mereka tertinggal dalam tanda-tanda sekecil itu. Sebuah bintang, sebuah garis, sebuah tanggal yang nyaris pudar. Anda mendekat, menelusuri teksturnya dengan mata, membiarkan kisahnya mengalun pelang tanpa perlu ditafsirkan tuntas. Mari bergerak ke ruangan penyimpanan, tempat peti-peti pernah disusun rapi. Terbayang ada segel lilin, cap kecil berbentuk bunga, atau mungkin bulan sabit yang dulu menahan tutup peti berisi kain dan rempah. Sisa-sisanya masih menempel pada papan. Harumannya sudah pergi, namun bentuknya menyimpan kebiasaan. Cap ini menandai asal-usul, menandai janji. Bayangkan diri Anda menyentuhnya, bukan untuk membuka, hanya untuk mengingat bahwa perdagangan di sini pernah berjalan dengan ritme kepercayaan. Dalam lilin yang mengeras, ada kisah kerajinan seorang pemilik segel. Ada sentuhan singkat di akhir hari ketika lampu minyak dinyalakan dan cap ditekan telan, memastikan esok akan dimulai dengan tertib. Di sebuah rak yang retak, ada fragmen keramik berlapis glasir. Warnanya berubah-ubah mengikuti cahaya. Dari hijau yang tenang, menjadi biru yang hampir tak terlihat. Lalu kembali ke hijau lagi saat Anda sedikit memiringkan kepala. Permukaan glasir mengingatkan pada danau di awal pagi, ketika angin belum memutuskan arah. Tidak ada cerita yang harus dipaksa keluar dari serpian ini. Kita cukup mengakui bahwa dulunya ia adalah bagian dari mangkuk. Mungkin menampung sup yang direbus lama, menghangatkan tangan seorang pedagang yang baru saja tiba. Misterinya bukan teka-teki yang mengundang ketegangan. Misterinya adalah kehadiran yang masih bisa dirasakan, meski bentuknya tak lagi utuh.
Di meja kayu pendek, tersisa jejak benang. Seutas serat sutra yang hampir tidak terlihat. Tipis, ringan, terjebak di celah papan. Anda mengangkatnya dengan hati-hati, membiarkannya menari sejenak di ujung jari sebelum meletakkannya kembali. Serat itu mungkin berasal dari gulungan yang sempat dibuka untuk diperiksa. Kainnya mungkin digelar, diukur panjangnya dengan lengan, lalu dilipat kembali. Dalam serat yang nyaris tak berbobot itu, termuat ritme hari-hari mereka. Membuka, mengamati, melipat, menyimpan. Bukan adegan dramatis, melainkan tindakan yang dilakukan ratusan kali dengan cara yang sama, menghasilkan kedamaian yang sama. Mari melangkah ke ruangan di sisi timur yang pernah digunakan untuk menulis surat. Di sudut ada meja tinta, wadah kecil yang kini kosong, namun bibirnya masih membawa noda hitam kebiruan, seperti senja yang berdiam di satu titik. Bayangkan diri Anda duduk di sana, merendam ujung kuas di air, dan menorehkan huruf pada kertas berserat halus. Surat-surat di jalur sutra jarang memuat berita yang menggelegar. Lebih sering, mereka berisi kabar sejuk. Kami tiba sebelum tengah hari. Harga lada setengah dirham lebih tinggi. Anak bungsu sudah bisa berjalan. Dalam baris-baris sederhana itu, ada jembatan yang tenang antara kota-kota yang berjauhan. Misteri yang mengikat surat-surat ini bukan pada rahasia yang disembunyikan, melainkan pada jarak yang dipeluk dengan sabar oleh kata-kata. Di ruang ibadah kecil, dinding memantulkan kumam doa yang mungkin pernah dibisikkan pelan saat malam menutup halaman. Anda melihat sebuah tempat lampu, cekung, sederhana, yang tepinya mengilat karena sering dipegang. Di sampingnya, ada manik-manik kecil. Mungkin pernah diraba satu persatu untuk menenangkan hati. Di perjalanan yang panjang, orang memerlukan benda-benda kecil semacam ini. Bukan untuk kekuatan supranatural yang menggelegar, melainkan untuk ritme, sentuhan, hela napas, bisik syukur yang berulang. Bayangkan diri Anda memegang satu manik, menunggu setengah detik di antara tarikan napas, lalu melepasnya. Disitulah misteri berubah menjadi ketenangan yang bisa dipraktikkan. Kita keluar sejenak ke halaman. Batu-batu lantai menyimpan kilau tipis dari embun yang belum sepenuhnya menguap. Di tepi kolam, seseorang dulu mungkin mencuci tangan, membiarkan air menetes dan kembali ke permukaan, membentuk lingkaran-lingkaran kecil yang melebar. Lingkaran itu adalah peta lain bagi jalur sutra. Bukan garis lurus, melainkan getaran yang menyebar pelan, menghubungkan kota ke kota, bahasa ke bahasa, dengan cara yang tidak menusuk, hanya mengajak. Anda menatap ke dalam air,
dan bayangan langit mengingatkan bahwa perjalanan selalu menyisakan ruang untuk diam. Di salah satu kamar, kita menemukan jimat kain. Kecil, dijahit rapi, di dalamnya mungkin ada sejumput rempah atau sebaris doa. Jahitannya tidak rumit, tetapi telaten. Jimat ini tidak mengumbar janji, ia hanya memeluk kebiasaan. Di kondisi yang tak menentu, orang menata ketentraman lewat benda kecil yang bisa digenggam. Anda menekan jimat itu di telapak tangan, merasakan ringan yang menenangkan. Bagi sebagian orang, jimat hanyalah kain. Bagi pemiliknya, itu adalah cara menata napas. Mari menoleh pada dinding luar. Cat kapur yang memudar memperlihatkan lapisan-lapisan tahun. Terkadang, arkeologi terasa seperti menatap cakrawala. Garisnya jelas, namun kita perlu waktu untuk menyadari betapa perlahan berubahnya warna. Di sela-sela batu, ada bekas kayu penyangga tenda yang pernah disandarkan. Mungkin pemiliknya hanya singgah satu malam. Mungkin seminggu. Tidak ada catatan resmi. Tetapi goresan halus di batu menceritakan pola. Tenda didirikan di tempat yang sama karena angin bersahabat. Karena bayangan jatuh pada jam yang nyaman. Misteri tidak selalu mengundang pertanyaan. Terkadang ia mengundang pengulangan yang membuat hati tenang. Di ruang dagang, meja besar memperlihatkan bekas potongan tipis. Garis-garis sejajar tempat kain di seset tepinya. Di ujung meja, ada sisa cap kain. Motif awan yang sederhana, diulang dengan tekanan yang terukur. Cap tidak selalu berarti kemegahan. Kadang ia hanyalah cara pedagang berkata, "Ini milik kami." Dibuat dengan kebiasaan kami. Bayangkan cap itu ditekan pelan, diangkat, ditiup sedikit agar cepat kering. Uap minyak dari lampu bertemu aroma tinta, menghasilkan campuran wangi yang halus, seperti kenangan yang tidak tajam namun bertahan. Sekarang, mari kita berjalan keluar gerbang, menyusuri jalan berbatu yang dulunya menerima roda gerobak. Di kanan, terdapat sisa pilar kayu yang menghitam oleh waktu. Pada permukaannya, tampak bekas benang yang pernah dililitkan, mungkin untuk menggantung kain contoh. Angin menyentuhnya seperti pemain seruling yang lembut. Anda berdiri di sana beberapa saat, membiarkan suara angin menjadi irama latar. Ritme hari-hari mereka kembali hadir. Menjemur kain, membaliknya agar tidak lembab, mengibaskannya pelan, lalu melipatnya dalam lipatan yang selalu sama. Kita sampai di reruntuhan kecil sebuah gudang garam. Di lantainya, ada bekas putih yang menempel seperti salju tipis yang tidak dingin. Garam pernah menjadi komoditas yang tidak menuntut, namun selalu dicari. Ia menyentuh lidah, mengawetkan makanan, dan mengingatkan orang akan laut yang jauh. Di gudang ini, suara yang terdengar mungkin hanya gemerisik karung dan gesekan sendok kayu pada tepian. Misteri dari sisa garam itu bukan untuk apa atau mengapa, melainkan bagaimana ia membawa keseimbangan. Sejumput kecil yang mengubah rasa. Di ruang catatan pajak,
Tersisa papan kayu dengan garis-garis tergores, seperti kalender yang lupa dihapus. Setiap garis mewakili sebuah kafilah. Mungkin setiap 2 garis mewakili sebuah muatan penuh. Anda mengusap permukaan papan, merasakan lekukan yang diulang tangan-tangan berbeda. Di antara garis ada ruang. Ruang untuk menunggu giliran. Ruang untuk merapikan dokumen. Ruang untuk menarik napas. Administrasi, dalam bentuk tenangnya, adalah bagian dari misteri jalur sutra. Bagaimana ketertiban kecil-kecil itu memelihara kelancaran perjalanan yang panjang. Kita menutup kunjungan ini di kamar terujung, yang jendelanya menghadap gurun. Pada ambang jendela, ada pecahan cermin kecil, memantulkan cahaya seperti tetesan yang enggan. Mungkin dulu, seorang pelintas menempatkannya untuk merapikan sorban sebelum berangkat. Mungkin untuk memantulkan sinyal kecil pada kawannya di halaman. Cermin itu sekarang memantulkan Anda. Wajah yang hadir sebentar dalam rangkaian panjang pengunjung. Anda tidak perlu memahami segalanya. Cukup berdiri, menarik napas pelan, dan membiarkan ruang ini bekerja sebagaimana mestinya. Sebagai tempat yang membuat waktu terasa lembut. Sebelum kita pergi, mari kumpulkan kembali bisik-bisik yang kita dengar. Cap lilin yang menandai janji. Serat sutra yang nyaris tak terlihat. Manik doa yang mengukur napas. Fragmen keramik yang mengingatkan pada mangkuk sup hangat. Goresan bintang kecil pada dinding yang menandai tidur nyenyak. Semua itu bukan teka-teki yang harus dipecahkan malam ini. Semuanya adalah pengingat bahwa kehidupan yang diulang, dengan sentuhan rapi dan sabar, menyisakan jejak yang menenangkan. Adegan 4, kontra sosial dan gaya hidup elit. Aula sunyi, bengkel sabar, gerbang yang teratur. Bayangkan diri Anda memasuki sebuah rumah pedagang besar di kota dagang yang makmur. Bukan istana yang menyilaukan, melainkan bangunan yang tahu cara memelihara keheningan. Aula utamanya tinggi. Kain sutra menggantung dari balok, jatuh seperti aliran air yang tenang. Warna-warnanya lembut, gading, tembaga muda, hijau pucat, membiarkan mata beristirahat. Lampu minyak tertata berjarak. Cahayanya tidak meledak, hanya meresap, membuat bayangan bergerak pelan di dinding kapur. Di atas meja rendah, mangkuk perak tipis menampung kurma dan kacang. Seseorang menuang teh dari poci bertutup kain. Uapnya menggulung halus, membawa jejak melati yang ringan. Di tempat ini, suara orang-orang berkisar pada bisik dan senyum. Angka-angka dagang diucapkan seperti doa yang terbiasa, tanpa tekanan. Di ruang paling dalam, sang tuan rumah berjalan dengan langkah yang tidak tergesa. Ia mengenakan jubah tenun halus. Bukan untuk pamer, melainkan untuk rasa nyaman saat duduk lama menerima tamu. Di sampingnya, seorang juru catat menata papan tulis kecil dan kalam, menunggu kata-kata yang akan dicatat. Kontras terasa di sini. Di luar, kafilah masih menepuk debu dan merapikan tali.
Di dalam, kain diukur ulang di bawah cahaya yang disaring tirai. Namun ritme hari-hari mereka sesungguhnya sama. Menimbang, mencatat, menata. Hanya ruang dan bahan yang berbeda. Kita duduk sebagai pengamat tenang. Di atas karpet ada peta kain yang dilebarkan. Titik-titik kota, garis-garis rute, tanda kecil seperti bintang untuk pasar yang ramah. Seorang tamu dari jauh menyebut harga dengan nada rendah. Tuan rumah menanggapi dengan pernyataan yang melengkung halus, seolah memeluk angka, bukan menekannya. Akhirnya, cap kain ditekan pelan, disusul anggukan. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pekik. Hanya perpindahan gulungan ke peti lain, serta napas yang mengendur karena hari menemukan bentuknya. Mari melangkah keluar dari aula sunyi ini. Di gang belakang, bengkel perajin bernafas dalam tempo yang berbeda. Lebih dekat, lebih hangat, namun tetap lembut. Seorang pemintal duduk di depan roda, mengayuhnya dengan kaki yang stabil. Serat di tangannya berubah menjadi benang yang panjang, seolah waktu memanjang melalui ujung jari. Di sudut, tukang pewarna mengaduk bak rendah. Cairannya berputar perlahan. Kain diceluk, diangkat, dibiarkan menetes, lalu digantung di tali, bergoyang tipis oleh angin. Bau kayu manis dari rumah besar bertemu aroma daun indigo di bengkel. Dua dunia yang berdekatan tanpa saling mengusik. Bayangkan diri Anda menyentuh kain yang baru mengering. Sedikit lebih berat, sejuk, permukaannya lembut seperti daun muda. Di meja sempit, tukang cap menyiapkan cetakan kayu dengan motif awan yang sederhana. Ia menekan cetakan sekali, 2 kali, 3 kali. Jarak antar motif diukur oleh kebiasaan, bukan penggaris. Setiap tepuk menghasilkan jejak yang sama, menenangkan karena keteraturannya. Di dinding, tergantung contoh kain dari kota lain. Garis-garis halus, titik-titik rapat, corak yang pernah melintasi tangan-tangan jauh. Perajin memerhatikan, bukan untuk meniru, melainkan untuk menyesuaikan. Ritme hari-hari mereka adalah kesabaran yang berlipat, memintal, mewarnai, mencap, mengeringkan, lalu memulai lagi. Dari bengkel, kita menuju gerbang kota. Di sana, para penjaga duduk di bawah naungan atap kayu. Meja mereka rapi, segel, catatan, tas kecil berisi cap lilin, dan daftar harian kafilah. Seorang penjaga menatap barisan penumpang dengan tatapan yang mengenali pola. Ketika tiba giliran, dokumen diperiksa. Nama, muatan, rute. Tidak ada sorak, hanya tanda yang diukir dengan kalem. Suara paruh pena menyentuh permukaan kertas. Di tepi meja ada cawan air. Penjaga menyesap pelan di antara 2 tanda tangan. Administrasi di gerbang adalah seni menata aliran, mengubah kedatangan menjadi catatan,
mengubah catatan menjadi kelancaran. Bagi pedagang kecil maupun besar, gerbang yang tertib seperti jam yang tak perlu dilihat, namun membuat seluruh rumah tangga berjalan tepat. Perbedaan kelas dan kedudukan hadir di mana-mana, tetapi malam ini kita menyapunya dengan pandangan yang menenangkan. Di aula pedagang kaya, kain menggantung tinggi. Di bengkel perajin, kain menunggu giliran dijemur. Di gerbang, kain diperiksa untuk pajak dan cap. Kain yang sama melewati tangan yang berbeda. Demikian pula rempah, tembikar, kertas, bahkan surat-surat kecil yang menyatukan kabar. Kontras tidak harus menegang. Kontras bisa menjadi anyaman. Bayangkan diri Anda melihat dari ketinggian halaman. Garis-garis kerja bertemu di tengah, seperti benang yang saling menambat, membuat kain yang utuh. Sekarang, mari kita kembali ke karavan serai ketika senja turun. Dalam aula jamuan kecil, para tamu duduk melingkar. Seorang pemain kecapi memetik nada panjang. Nada yang tidak ingin tiba terlalu cepat ke ujung lagu. Mangkuk-mangkuk sup dibawa masuk. Uapnya mengelus wajah. Di ujung meja, seorang pelayan muda menata roti pipih, memelintir ujungnya agar mudah dipetik. Di sisi lain, seorang pelintas yang sederhana bercerita tentang sumur baru di Padang. Tuan rumah mendengar dengan saksama, lalu mengirim satu gulung kain kasar sebagai dukungan. Kain untuk tenda penjaga sumur yang berjaga malam. Di situ, kita melihat gerak halus dari kekayaan. Bukan parade, melainkan perhatian yang mengalir tenang. Kadang, sejarah menyisipkan catatan yang lebih berat. Perubahan pajak, hama di kebun, kabar bentrok di lintasan jauh. Kita mengakui tanpa menekankan. Dalam rumah besar, rencana diubah. Muatan rempah dikurangi. Kain lebih ditonjolkan. Di bengkel, pewarna menyesuaikan kadar air agar kain lebih tahan. Di gerbang, jam berjaga diperpanjang setengah putaran. Dampak terasa. Tetapi kehidupan tidak naik nada. Orang-orang menambal ritme, menambah simpul pada tali, menambah baris pada buku catatan, menambah kesabaran pada antrian. Tarik napas pelan, lepaskan perlahan. Begitulah cara mereka menjaga jalur tetap bernapas. Mari menutup malam di halaman luas, di bawah langit yang bersih. Dari balkon rumah pedagang, lampu minyak terlihat seperti bintang yang turun. Dari bengkel, suara roda pemintal masih terdengar sebentar, lalu diam. Dari gerbang, bunyi kunci terakhir beradu halus. Anda berdiri di tengah, di titik bertemunya tiga dunia, dan menyadari bahwa semuanya, dengan caranya sendiri, bekerja untuk satu hal: ketenangan alur hidup. Aula sunyi merawat pertemuan, bengkel sabar merawat bahan, gerbang tertib merawat perjalanan. Bayangkan diri Anda kembali ke kamar sederhana Anda.
Di meja, sebuah buku catatan menunggu. Milik Anda kali ini. Anda menulis pendek. Hari ini, aku melihat kain yang sama melewati banyak tangan. Dan semua tangan itu lembut. Anda menutup buku, mengusap sampulnya, lalu memejamkan mata. Ritme hari-hari mereka kini beresonansi dengan ritme napas Anda. Penutup reflektif. Ulang pelan ke masa kini. Sebelum tidur benar-benar memeluk, mari kita bawa satu pelajaran pulang. Bahwa ketenangan bukanlah ketiadaan aktivitas, melainkan keteraturan yang lembut. Di jalur sutra, kita melihat langkah-langkah kecil yang diulang. Mengikat, menimbang, mencatat, menyapa. Kita melihat perbedaan yang tidak saling menegangkan, melainkan saling menambat. Di masa kini, Anda mungkin memiliki gerbang Anda sendiri. Email yang menunggu, daftar yang panjang, percakapan yang perlu dijaga nadanya. Bayangkan Anda menanganinya seperti para saudagar itu. Satu san simpul, satu baris, satu senyum. Tidak tergesa, tidak mengendur, hanya teratur. Tarik napas pelan, lepaskan perlahan. Biarkan lonceng kecil di leher unta yang tadi kita dengar jauh sekali menjadi penghitung napas terakhir malam ini. Bayangkan aroma teh hangat yang halus, permukaan kain yang licin, suara engsel kayu yang menghela napas. Semua itu seperti bantal yang dirapikan, menuntun tubuh untuk menyerah kepada tidur. Jika Anda masih terjaga, Anda boleh mengulang dalam hati. Ritme hari-hari mereka adalah ritme napasku malam ini. Ulangi sepelan mungkin, seperti bisikan. Dan bila mata Anda mulai berat, biarkan kisah ini merapat, menutup tenda pelan-pelan, memadamkan satu lampu, lalu satu lagi, hingga yang tersisa hanyalah keheningan yang hangat. Selamat beristirahat. Semoga malam Anda tenang seperti halaman karavan serai setelah pintu ditutup. Dan semoga esok, seperti di jalur yang panjang itu, datang dengan fajar yang lembut dan langkah pertama yang pasti.